Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Cecilia. Saat ini saya merupakan mahasiswa angkatan 2021 di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya memiliki ketertarikan pada desain semenjak saya memiliki kemampuan menggambar saat kecil, karena saat itu saya sering mengikuti kompetisi seni dan sering memenangi kompetisi tersebut. Dan sejak saat itu saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan estetis, sehingga hingga saat ini saya kembangkan hingga sejauh ini. Namun saat ini saya juga mengembangkan kemampuan saya di bidang lainnya, misalnya public speaking dan juga publikasi. Saya pernah menjadi MC di sebuah acara kepanitiaan perkenalan prodi di universitas saya pada tahun 2022 dengan nama Mandapacata. Jadi acara tersebut menyambut para mahasiswa baru tahun 2022, dan acara tersebut berjalan lancar, dan semenjak saat itu saya mempelajari banyak hal mengenai rasa percaya diri dan juga public speaking di depan banyak orang. Pengalaman itu saya rasa juga mengembangkan kemampuan desain saya menjadi lebih berani untuk menawarkan solusi desain yang inovatif. Walaupun pengalaman saya belum memiliki banyak pengalaman, saya yakin saya bisa beradaptasi dan mempelajari hal-hal baru di perusahaan ini, melihat bagaimana kemampuan saya yang selaras dengan lowongan yang ditawarkan. Jadi saya harap Bapak atau Ibu bisa considerate saya sebagai karyawan di perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk kelebihan dan kekurangan saya, kalau kelebihan saya sangat percaya diri bahwa saya memiliki kreativitas yang tinggi. Selain itu, saya juga bisa berpikir konseptual karena saya sebagai mahasiswa di kafe sudah terbiasa dengan hal tersebut. Selain itu, kalian dalam menggunakan software desain seperti AI dan lainnya juga saya percaya diri. Saya juga merupakan orang yang detail oriented dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tenggat waktu yang ketat. Namun, kalau untuk kekurangan saya mungkin terletak pada hal yang biasa saya fokus pada detail tadi, yang mungkin mengambil banyak waktu ekstra. Jadi saya mungkin bisa mengatasi hal tersebut dengan menyesuaikan waktu yang tersedia untuk dapat mengerjakan detail dengan tepat waktu. Lalu untuk hal yang saya suka dan tidak suka mengenai pekerjaan sebagai seorang desainer pasti ada. Saya sebagai seorang desainer menyukai hal-hal yang berbau kreatif. Jadi saya suka dengan tantangan kreatif, dan saya melihat sebagai kesempatan untuk mengubah ide tersebut menjadi desain yang menarik. Namun saya tidak suka terhadap beberapa hal, jika ada kurangnya komunikasi atau kurangnya pemahaman dari klien terkait visi desain yang mereka inginkan. Tapi masalah tersebut bisa saya atasi dengan kemampuan komunikasi saya, sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Lalu untuk ide pada saat mengerjakan briefing project, bila saya ingin mengajukan ide terkait briefing project, biasanya saya akan mencari momen yang tepat karena saya rasa momen itu penting ya. Jadi momen yang tepat itu penting untuk berbicara dengan yakin. Saya akan sampaikan ide saya terkait briefing project tersebut, dibantu dengan dukungan konsep dan alasan yang mendukung. Jadi klien bisa setuju dengan pendapat saya. Kalau menurut saya begitu. Untuk Bila ada kekeliruan dalam mengerjakan briefing oleh rekan kerja saya, biasanya saya sebagai sesama desainer nih, kan kita mengerti bagaimana mereka mungkin ada kekeliruan. Jadi saya akan berusaha untuk berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif. Saya akan mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut secara bersamaan. Jadi masalah tersebut dapat teratasi dan semua proyek dapat berjalan tetap sesuai rencana. Selanjutnya, bila atasan saya melakukan kekeliruan dalam menjelaskan brief, biasanya saya akan mencoba untuk meminta penjelasan atau klarifikasi, namun tetap secara sopan dan sesuai dengan etika pekerjaan yang saya pelajari di saat saya di universitas sebelumnya. Saya akan memastikan bahwa saya memiliki pengalaman yang benar juga. Jadi saya mungkin bisa mencari jawabannya dengan berkolaborasi dengan atasan ataupun teman rekan saya untuk menemukan solusi yang terbaik. Sebagai seorang desainer yang pemula, saya mungkin jarang menemukan situasi yang sulit. Namun bila saya berada di situasi yang sulit dalam pekerjaan, saya cenderung tetap tenang dan juga fokus untuk mencari pemecahan masalahnya.
saya akan mengevaluasi opsi yang tersedia, mungkin juga akan mengumpulkan informasi yang diperlukan, ataupun berkomunikasi dengan rekan kerja saya untuk mencari solusi yang mungkin efektif dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu saya harap Bapak bisa yakin dengan saya sebagai kandidat. Karena saya sebagai seorang desainer muda, saya yakin bahwa kemampuan saya ini dapat dikembangkan lebih banyak dan lebih besar, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih juga di perusahaan ini. Selain untuk saya juga memastikan saya dapat membawa perusahaan ini lebih maju. Saya yakin bahwa kombinasi antara kreativitas saya dan juga kemampuan teknis dan juga kemampuan komunikasi saya dapat membawa nilai tambah bagi tim Bapak atau Ibu di perusahaan ini. Melihat posisi yang Bapak dan Ibu tawarkan, saya merasa bahwa diri saya merupakan kandidat yang baik untuk posisi ini karena kemampuan adaptasi dan komunikasi saya yang saya pikir perlu diutamakan juga dalam keberlangsungan tim kedepannya di perusahaan ini. Saya yakin bahwa gaya kerja saya yang cekatan ini cocok dengan budaya perusahaan ini yang serba cepat ataupun berfokus pada pengembangan di zaman ini, yaitu inovasi pada teknologi. Lalu untuk pertanyaan bila apa yang membedakan saya dengan desainer lain? Jadi menurut saya membedakan saya dengan desainer lain itu adalah kemampuan saya untuk menggabungkan estetika yang kreatif dengan pemahaman permasalahan yang ada di masyarakat. Karena di universitas saya sudah diajarkan bagaimana kita harus menanamkan nilai 5C atau 5C UMN, yaitu caring, credible, competent, kompetitif, dan customer delight. Dimana saya sudah terbiasa saat mengerjakan tugas, kita mencari solusi desain terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dengan dikaitkan dengan 5C. Saya juga selalu berusaha untuk terus belajar dan juga mengikuti perkembangan terbaru di dunia desain. Saya merasa saya paham mengenai etos dan etika kerja yang baik dari pelajaran atau mata kuliah yang saya dapatkan sebelumnya dari Professional Designer Ethics di kuliah saya sebelumnya, sehingga ketika saya berada dalam tim Bapak atau Ibu di perusahaan ini, saya bisa mengimplementasikan ilmu mengenai etika kerja dan profesional bersama dengan perusahaan ini. Untuk rencana saya di 3-5 tahun ke depan, itu sekitar 2025 dan 2026, itu saya merasa bahwa saya sebagai fresh graduate, saya saat ini sadar bahwa mungkin masih banyak hal yang harus saya pelajari dalam dunia baru ini. Namun saya melihat momen ini sebagai sebuah kesempatan bagi saya, apalagi saya masih muda. Saya yakin bahwa saya bisa belajar dari para senior untuk berkembang agar dapat membawa dampak dan manfaat untuk tempat saya berkembang, yaitu perusahaan ini nantinya. Dalam 3-5 tahun ke depan, saya akan mulai mengembangkan kemampuan hard skill dulu, yaitu dengan menggunakan software desain seperti AI, Figma, ataupun Blender dengan lebih advance yang dapat menunjang kinerja saya di perusahaan ini sebagai seorang desainer. Namun, saya juga percaya bahwa soft skill juga sama pentingnya untuk saya kembangkan, terutama ketika saya sudah diterima di perusahaan ini, Bapak Ibu. Jadi, soft skill yang mungkin saya akan kembangkan di masa depan lebih mengarah pada skill kemampuan berpikir kreatif yang konseptual, supaya dapat menunjang kinerja saya di perusahaan ini dengan menemukan konsep yang sesuai dengan brief desain, serta menemukan solusi dari permasalahan desain yang lebih efektif pastinya. Oleh karena itu, saya berambisi untuk mengembangkan keterampilan saya lebih lanjut untuk mencapai posisi yang lebih senior di tim desain ini. Saya berharap dalam terlibat dalam proyek-proyek yang lebih besar dan lebih kompleks di perusahaan ini dapat membawa kontribusi yang lebih berarti bagi pertumbuhan perusahaan ini. Jadi saya sangat berharap untuk Bapak atau Ibu bisa dapat mengconsiderate saya sebagai lowongan atau kandidat yang baik di perusahaan ini, dan saya sangat berharap besar dapat mendapatkan posisi dari lowongan kerja yang saya ikuti sekarang. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mengajukan saya untuk mengikuti interview ini. Saya juga sangat bersyukur untuk kesempatan ini dan saya sangat berharap penuh akan diterimanya di perusahaan ini karena saya melihat banyak masa depan dan harapan saya mengikuti perusahaan ini ke depannya. Terima kasih untuk waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk saya. Terima kasih.